Status tenaga honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo menyebut, nantinya status pegawai pemerintah hanya ada dua, PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Emil Durkheim, saya Ika Ulan dari selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan dari ranah konseptual. Kemudian rekan saya Hesti Rinda Arini dengan standing position pro, dan rekan saya Abdullah Reza Mardiana dengan standing position kontra. Lex nemini operatur indihum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Saya Ika Ulan dari selaku pembicara pertama akan menyampaikan mosi perdebatan penghapusan tenaga kerja honorer 2023. Dewan juri yang terhormat, tujuan mulia negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selaras dengan bunyi sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, secara definitif yang dimaksud dengan tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan sumber gajinya berasal dari APBN atau APBD. Hal ini tertuang dalam PP nomor 56 tahun 2012, perubahan kedua atas PP nomor 48 tahun 2005. Namun Dewan juri yang terhormat, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam pasal 6 UU nomor 5 tahun 2014 dijelaskan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara terdiri dari dua, pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPPK. Berangkat dari hal tersebutlah Dewan juri yang terhormat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor B-185-M-SM-02-03-2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dewan juri yang terhormat, terdapat dua poin penting yang melatar belakangi adanya pro dan kontra terkait mosi penghapusan tenaga kerja honorer 2023. Poin yang pertama, yakni standar pengupahan tenaga kerja tidak jelas. Cahyokumolo selaku Menteri Pan RB mengatakan pengupahan honorer di negara Indonesia di bawah upah minimum regional. Yang kedua, jumlah ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK tidak berbaring lurus dengan kebutuhan instansi. Sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, pegawai honorer di Berau berjumlah 6.498 orang, sedangkan jumlah PNS hanya mencapai 5.015 orang. Dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kedua sebagai pihak pro dan pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Sekian dan terima kasih. Lex pro pisit non res pisit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terpelajar lagi bijaksana serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan saya Hesti Rinda Arini selaku pembicara kedua dengan standing position pro dengan tugas, lugas dan jelas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni penghapusan tenaga kerja honorer 2023. Dewan juri yang terhormat, alasan kami sepakat pada mosi perdebatan kali ini, di mana yang pertama, yakni kedudukan honorer mengalami ketidakjelasan status dalam sistem kepegawaian negara. Hal ini telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan dipertegas dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor B-185-MTTSM 02-03-2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, di mana poinnya kedua Dewan juri yang terhormat, yakni penjelasan sistem rekrutmen tenaga kerja honorer sehingga sistem upah yang tidak jelas dan kerap di bawah UMR. Dewan juri yang terhormat, jika kita memakai pisau analisis dalam teori tujuan hukum Gustav Redbouch, hal ini tidak tanpa alasan dan tanpa solusi. Dewan juri yang terhormat, yang pertama dari sisi kepastian hukum, sudah jelas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK telah dipertegas kembali
larangan mengangkat honorer dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sehingga berlaku asas lex superior derogat legi inferior. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, dari sisi keadilan, pemerintah telah menyusun mekanisme terhadap nasib 410.010 orang honorer per Juni menurut data Badan Pusat Statistika, yakni tenaga honorer yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan maka bisa mengikuti seleksi BPPK. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, lantas dengan waktu kurang lebih 1 tahun ini, apa jaminan pemerintah terhadap 410.010 orang jumlah honorer ketika penghapusan tenaga kerja honorer ini dilaksanakan pada tahun 2023, sedangkan kuota CPNS dan PPPK sampai saat ini belum transparan? Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pihak kontras dari tadi tidak memahami apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya dengan dikeluarkannya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpen RB adalah langkah lebih baik dari pemerintah untuk segera merealisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang realisasinya belum ada sampai sekarang. Pun Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang dibuat oleh pemerintah sudah baik dan solusinya akan saya tawarkan di akhir perdebatan. Lanjut argumentasi Dewan Juri yang terhormat, di mana tujuannya hukum yang ketiga, yaitu dari sisi kemanfaatan hukum. Konsep good government merupakan ciri pemerintahan yang berkelas dunia. Dengan demikian, langkah penghapusan tenaga kerja honorer ini pun dilakukan untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi, salah satunya bermuara pada upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing. Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Dr. Faliso DMRS MSI menilai bahwa kebijakan ini mempunyai nilai positif untuk jangka panjang. Regulasi tersebut akan mempermudah pemerintah dalam mengatasi kebutuhan real pegawai secara kualitatif dan kuantitatif. Menurutnya, fenomena ini harus direspon dengan solusi kreatif. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, jika pihak pro menyinggung terkait kemanfaatan, tentu hal ini bertentangan dengan teori keadilan yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf asal Inggris yang mengatakan the greatest happiness, the greatest number. Artinya Dewan Juri yang terhormat, setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apapun. Dewan Juri yang terhormat, konsep good government yang menjadi tujuan pemerintah mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berdaya saing pun akan menimbulkan kemanfaatan di berbagai bidang. Dewan Juri yang terhormat, salah satunya yaitu layanan publik, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Karena salah satu cita-cita negara untuk kemanfaatan bersama. Lanjut argumentasi Dewan Juri yang terhormat, dengan terpenuhnya aspek tujuan hukum tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, maka perlu adanya tindakan yang lebih lanjut dari pemerintahan. Maka solusi yang saya tawarkan yakni yang pertama, perlunya menerapkan beberapa kebijakan transisi sebelum kebijakan ini benar-benar berlaku pada November 2023, termasuk bagaimana menimbang sejumlah aspirasi dari berbagai elemen soal pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Kedua, pemetaan kualifikasi tenaga honorer berdasarkan fungsi tugasnya dan berdasarkan masa kerja, pendidikan, dan prestasi kerja. Di mana yang ketiga, perlunya menyusun konsep pengembangan kompetensi khusus bagi tenaga honorer pasca diangkat menjadi CPNS dan PPPK. Sekian dan terima kasih. James E. Anderson pernah mengatakan terkait kebijakan, a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern. Artinya Dewan Juri yang terhormat, suatu kebijakan dalam sebuah sistem harusnya memecahkan permasalahan tertentu, bukan justru meningkatkan intensitas permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi kami pada mosi perdebatan kali ini, izinkan kami membidas argumentasi yang telah disampaikan pihak pro. Bahwasannya Dewan Juri yang terhormat, pemerintah memang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja honorer. Namun Dewan Juri yang terhormat, faktanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut belum terrealisasi sampai tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum menemukan solusi sebagai titik terang permasalahan. Berangkat dari hal tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami menyatakan secara lugas serta jelas bahwa kami tidak sepakat terkait mosi perdebatan kali ini, yakni penghapusan tenaga kerja honorer 2023. Sehingga Dewan Juri yang terhormat merujuk pada teori Three Legal System yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman terkait komponen-komponen bekerjanya suatu hukum. Pertama, dari sisi substansi hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah berlaku sejak 8 tahun, namun Dewan Juri yang terhormat,
pelaksanaan dari undang-undang ini belum terrealisasi sampai saat ini. Sejak tahun 2014, angka tenaga kerja honorer justru semakin meningkat. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik terhadap 410.010 orang tenaga kerja honorer, tentu itu akan Dewan Juri yang terhormat tidak selaras dengan konsep das solen dan desen, di mana hukum yang berlaku seharusnya mengatur tapi justru berbanding terbalik. Kedua, dari sisi struktur hukum, pemerintah belum menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait penghapusan tenaga kerja honorer. Terbukti dengan belum adanya skema dan mekanisme yang jelas guna memastikan nasib para tenaga kerja honorer di tahun 2023 dengan jumlah 410.010 orang tenaga honorer dengan kuota CPNS dan PPPK yang tidak jelas, menyebabkan semakin nyata pemerintah belum siap dalam penghapusan tenaga kerja honorer. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, skema dan mekanisme yang ditaruhkan pemerintah sudah jelas. Jika kita melihat pemerintah telah membuka peluang untuk tes CPNS dan PPPK dengan penerapan kebijakan transisi sebelum kebijakan itu berlaku. Lantas Dewan Juri yang terhormat, selama undang-undang diterbitkan, tidak ada tindakan tegas pemerintah melihat banyaknya tenaga kerja honorer dengan tidak adanya transparansi kuota CPNS dan PPPK. Berlanjut kepada argumentasi. Ketiga, dari sisi budaya hukum, Dewan Juri yang terhormat, realita di lapangan banyaknya pegawai negeri sipil dengan kompetensi yang tidak sesuai dengan bidangnya. Justru tenaga kerja honorer yang membantu sesuai kompetensi yang dimilikinya. Faktanya Dewan Juri yang terhormat, pemerintah sangat terbantu dengan kinerja tenaga kerja honorer sebab masih banyak instansi yang kekurangan ke ASN. Dari ketiga sistem adanya hukum yang sudah jelas menunjukkan ketidaksiapan pemerintah terhadap sistem yang akan dijalankan ketika tahun 2023 akan adanya penghapusan tenaga kerja honorer. Pun Dewan Juri yang terhormat, menurut Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, meminta pemerintah untuk tidak melakukan penghapusan tenaga kerja honorer pada tahun 2023. Hal ini banyak menyangkut tenaga kerja honorer yang akan kehilangan pekerjaannya, sementara pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup sampai saat ini. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, ketika tim kontra mengatakan pemerintah tidak siap selama ini, maka dengan adanya kebijakan dan dikeluarkannya surat edaran yang jelas, maka saat 2023 pemerintah mempertegas adanya tenaga honorer. Dewan Juri yang terhormat, lantas apakah pemerintah dapat menjamin dengan waktu 1 tahun pemerintah dapat mengatasi tenaga kerja honorer dengan jumlah yang banyak, sedangkan dalam waktu 8 tahun saja belum menemukan solusi atas permasalahan? Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dengan tidak terrealisasinya unsur-unsur bekerjanya suatu hukum, pemerintah harus memenuhi terkait kekeliruan dalam menyelesaikannya permasalahan tenaga kerja honorer. Sebab errare humanum est trupe in errore perseverare, membuat kekeliruan adalah manusiawi tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan. Maka Dewan Juri yang terhormat, solusi yang saya tawarkan dalam mosi perdebatan kali ini yaitu: pertama, dibuatkan legalitas terkait tenaga kerja honorer. Dengan membuat legalitas terkait tenaga kerja honorer, tentu hal itu akan membuat status dan kedudukan tenaga kerja honorer semakin menjadi jelas. Yang kedua, melakukan pembenahan gaji tenaga kerja honorer dengan sistem dan standar yang layak. Hal ini tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 terkait upah yang layak, di mana setiap pekerja harus memperoleh gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan. Kita telah mendengarkan pendapat tim pro dan tim kontra, di mana dapat ditarik kesimpulan penghapusan tenaga kerja honorer merupakan sebuah upaya guna mewujudkan aparatur negara yang berkualitas dan berdaya saing. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata, Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya dengan adanya tenaga kerja honorer, pemerintah akan terbantu karena faktanya terdapat beberapa instansi yang kurang akan ASN. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, lex semper dabit remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu kami menawarkan beberapa solusi terkait permasalahan penghapusan tenaga kerja honorer pada tahun 2023. Yang pertama, yakni memetakan kualifikasi tenaga honorer berdasarkan fungsi dan tugasnya. Yang kedua, menyiapkan konsep pengembangan kompetensi khusus bagi tenaga honorer yang akan tes CPNS. Yang ketiga, membuat skema yang jelas terkait nasib tenaga honorer yang tidak lolos CPNS atau PPPK apabila penghapusan tenaga kerja honorer direalisasikan pada tanggal 28 November 2023. Sekian dan terima kasih.